Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Masih bersama Pak Guru Andi ini. Selamat pagi, selamat siang para subscriber Andika TV dan para subscriber mendukung saya Purnomo Belajar Baik. Kali ini saya berada di kantor saya, tempat saya mengajar. Ini harinya masih hari libur, masih libur semester karena masih libur, saya tetap masuk. Dan kadang ada yang bertanya-tanya, mengapa saya ini meskipun libur kok tetap masuk. Nah, nanti lebih jelasnya alasannya kenapa saya meskipun libur kok tetap masuk. Ini alasannya. Ya, ini dulu. Saya hari libur tetap masuk karena apa? Karena di kantor kami itu butuh perawatan. Jawa niku diopeni. Nah, ini dulur. Ini bisa kita lihat. Ini bekas dimakan rayap. Ini bekas dimakan rayap. Nah, ini kalau kita itu tidak sadar, kalau kita itu tidak buku ini kalau tidak kita tertolong pada waktu libur mungkin akan habis. Kemarin kejadian juga begitu, 2 hari 3 hari ndak di ibaratnya sudah pada hari libur kita kan tetap tidak masuk, akhirnya terjadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Untuk saja buku ini tertolong karena kesadaran kita masing-masing, meskipun kita itu libur tetap 1 atau enggak 2 hari tetap masuk untuk mengecek buku-buku yang ada di perpustakaan ini, di dalam lemari ini ya. Kalau enggak dicek, saya khawatirnya itu ada hama, sejenis rayap itu biasanya rayap itu kalau 2 hari itu sudah menghabiskan buku berapa kalau dibiarkan. Nah, ini alasannya kenapa saya itu meskipun libur tetap masuk, karena di tempat saya mengajar ini butuh butuh perawatan, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti buku dimakan rayap atau dan sebagainya. Karena sebanyak buku ini kalau 2 hari bisa habis kalau dimakan rayap, kalau kita tidak beri perawatan khusus. Nah, ini betul. Soalnya posisi tempat kita itu mengajar di SDN Jipurapa 2 itu di tengah hutan, jadi tak lepas dari rayap. Oleh karena itulah ini lor. Nah, ini bekasnya. Ini alhamdulillah masih tertolong. Kalau tidak tertolong ini nggak kopen, nggak konangan, ini mesti habis. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini telur, ini bisa kita lihat, ini sudah keripis ini. Nah, ini kalau kita tidak sadar, meskipun libur saya tetap masuk untuk mengecek buku-buku ini supaya tidak dimakan rayap. Kan kalau biasanya kan eman-eman kalau dimakan rayap itu. Memang di sini itu beda dengan di sekolah lain, di daerah-daerah lain. Kalau kan jauh dari hutan gitu, kalau di dalam hutan itu kita rawan. Kalau kita tidak open, ini mungkin akan habis buku-buku ini. Nah, ini alasan saya pertama kenapa saya libur tetap masuk. Nah, ini alasannya untuk perawatan, untuk menjaga ini buku supaya tidak dimakan rayap. Kalau istilah Jawanya konangan itu gak sampai entek loh. Nah, ini kalau dibiarkan habis. Soalnya kita posisi di dalam hutan, itu berarti kita butuh kesadaran masing-masing supaya, karena ini termasuk buku ini termasuk masa depan anak-anak kita, generasi muda yang ada di pedalaman ini. Jadi kita beri ekstra, meskipun libur kita tetap masuk untuk menjaga buku-buku ini supaya utuh dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak generasi yang ada di kampung pedalaman Kedung Dendeng ini, dulur. Nah, ini kita cek lagi. Nah, seperti ini.
Nah, ini dulu. Nah, ini bisa kita lihat. Ini juga ada bekasnya. Nah, ini untung saja nggak sampai habis ini. Nah, ini bekas rayap. Meskipun ini keramik, tapi tetap bisa masuk, tetap bisa naik. Soalnya apa? Posisi tempat kita itu di dalam hutan. Jadi kita harus ekstra sadar diri lah. Nah, ini contohnya, lah ini. Nah, bisa cepat jelas. Nah, ini kan bekas rayap ini. Nah, ini kemarin kalau tidak konangan, kalau tidak ketahuan kita mungkin akan habis ya. Tadi sudah saya cek semua, alhamdulillah aman. Dan cuma kita itu butuh perawatan. Soalnya di dalam hutan ini nggak sama dengan di tempat-tempat lain. Di sini rawan rayap. Jadi kita harus beri perlindungan, meskipun kita libur tetap masuk gitu. Nah, selain itu juga ini dulur, ini kan ya perlu dibersihkan. Katanya seorang guru itu tidak harus bisa mengajar saja, tapi harus bisa semuanya. Nah, ini dulur. Di sini alhamdulillah sudah lancar ya. Kemarin sempat pompa airnya rusak dan sudah diperbarui, alhamdulillah sudah lancar. Di sini memang air itu sebenarnya sulit, tapi kita selalu berusaha untuk bagaimana kita itu tidak kehabisan air. Ini jauh airnya. Ini pompa kita itu tidak berada dengan dekat dengan kantor kita, jauh, karena cari sumber itu sulit sekali. Nah, ini kita harus open, harus gimana lagi, karena kita itu di kantor kita itu di SDN di Purapat 2 ini jauh dari warung dulur, jauh dari kota, jauh dari warung. Jadi kita sediakan seadanya. Untuk ibaratnya kita nyampe di sini tuh kadang sudah kelak, meskipun pagi sudah sarapan, di sini sudah sudah lapar lagi karena medannya itu berat dan jauh. Nah, ini nanti kita bersihkan. Jadi kita ini nanti selain bersihkan ini, kita juga tidak lepas dari dapur. Nah, ini di kantor kita juga ada dapur. Ini sebenarnya tidak ada, tapi saya berusaha berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah, mengusulkan bahwa di sini perlu ada dapur kecil-kecil. Tujuannya apa? Kalau ada tamu dari jauh-jauh itu bisa memberikan paling enggak minuman atau sejenis kopi atau sejenis kan. Ini sini sudah disediakan. Ini untuk tamu-tamu yang dari jarak jauh dari luar, karena di sini jauh dari warung, jauh dari kota. Jadi nyampe sini kadang kalau ada pendatang, ada tamu dari luar ke lembaga ini, kita itu serba kesulitan. Oleh karena itu saya punya usul, ini ada dapurnya kecil. Nah, ini sudah ada LPG-nya, jadi kita bisa memberikan paling enggak itu minum atau kopi. Nah, ini sudah ada kopi. Biasanya saya masak sendiri di sini. Nah, ini sudah ada. Paling enggak kita memberikan kalau ada tamu itu berupa untuk mengurangi kelaparan, untuk mengurangi lapar. Kita nyampe sini itu biasanya saya buatkan kopi, kalau enggak kopi ya sambil
untuk mengurangi lapar ya mie biasanya. Mie goreng itu. Kalau mie kuah nah ini sudah ada. Alhamdulillah kemarin itu kita ini ya dapat bantuan dari komunitas dari luar. Kita dapat bantuan ini. Nah ini. Apapun yang diberikan kepada orang lain harus kita syukuri. Nah ini juga ada minyaknya. Biasanya saya juga bawa kalau kesini itu kalau bawa bahan-bahan mentah yang bisa dimasak di sini. Biasanya saya masak sendiri. Nah ini ada piringnya, ada apanya ini. Ini ada gulanya, ada kopi. Paling enggak di sini itu karena jauh dari kota, jauh dari warung, kita menyediakan sesuatu yang kita butuhkan pada saat kita itu nyampe sini, terutama minuman dan untuk menanggulangi lapar. Kita lapar, jadi itu tadi ada kopi dan ada mie. Nah ini dulu. Biasanya saya masak sendiri dan di sini juga saya sediakan karena kita jauh dari kota. Nah ini sudah saya disediakan ini berasnya. Jadi misalkan ada tamu-tamu atau teman-teman itu yang datang ke sini antara sengaja datang saja, pasti nyampe di dusun ini, di kantor ini mesti satu kelaparan, kehausan karena medannya berat, lur. Yang masuk akses ke jalan ke kampung ini. Jadi kita istilah Jawa niku perasaan lah. Kita itu selalu memberikan yang terbaik pada seseorang yang datang ke kampung ini. Nah ini kemarin juga ini dapat bantuan alhamdulillah sekali karena dari solidaritas dari luar komunitas memberikan bantuan seperti ini ya kita syukuri aja gitu. Ini juga ada teh bagi yang enggak punya enggak suka kopi ya saya bikinkan teh biasanya kalau ada tamu. Ini alhamdulillah saya dibawakan air, terutama ini yang penting air dan untuk pelepas dahaga kalau di sini. Ini ada kopi ya, ini saya buatkan kopi. Biasanya kalau ada tamu mesti saya buatkan kopi, kalau nggak kopi ya teh, kalau nggak teh ya air minum. Untuk menanggung lapar saya buatkan biasanya kalau nggak mie goreng ya mie kuah. Karena kita sadar di sini itu serba jauh dari kampung, dari kota itu jauh. Kadang ada sih toko tapi nggak menjamin kita itu di situ ada gitu. Jadi kita persiapan dari luar, saya berangkat dari rumah sebelum nyampe ke SDN Jubrapah 2 ini saya sudah membawa bekal biasanya. Nah ini terus, biasanya saya masak sendiri. Ini juga ada wajannya. Biasanya tinggal bawa mentahan langsung dimasak di sini. Saya juga bisa masak. Biasanya saya juga masak sendiri, nasi sendiri, terus pokoknya lengkap bisa saya masakkan sendiri. Alhamdulillah meskipun saya ini laki-laki tetap sedikit-sedikit bisa masak gitu. Dulu juga saya pernah nginap di tempat ini tuh hampir 2 bulan. Saya sendiri masak sendiri di sini sendiri, tidur pun sendiri di sini waktu itu. Saya pernah 2 bulan karena posisi medan berat, posisi ya musim hujan. Jadi saya tidur di sini ya masak-masak di sini. Selain untuk memenuhi kebutuhan kami di lembaga juga memenuhi kebutuhan pada tamu-tamu yang datang. Biasanya kan kasihan kalau di sini pasti lapar, jadi saya siapkan untuk kopi, teh, dan mie goreng, mie kuah untuk para tamu-tamu yang dari luar, baik sengaja maupun tidak sengaja mampir. Saya buatkan kopi gitu. Intinya kita itu berbagi, bagaimana cara kita itu menghargai seseorang, niat baik. Semampu kita yang kita lakukan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya ini ada kopinya. Biasanya kalau ada tamu dari luar atau teman-teman datang ke sini berkunjung ke kampung ini, mampir di kantor saya buatkan kopi dan saya buatkan mie goreng biasanya. Nah ini sudah lengkap, ini juga ada gelasnya. Oke, saya lanjutkan mencuci dulu ya. Ini belum selesai. Di sana juga masih ada gelas-gelas yang kosong. Jadi saya lanjutkan untuk mencuci. Oke, sekian, terima kasih dulur. Semoga video ini bermanfaat. Dan itu tadi alasan kenapa saya libur tetap masuk. Nah itu alasannya, satu itu untuk
menjaga buku supaya tidak dimakan rayap, dan kedua itu ya bersih-bersih sambil perawatan di sini. Kalau kita pas waktu libur nggak dirawat kan alat-alatnya bisa rusak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Saya Pak Guru Andi dari pedalaman SDN Ciberapa 2 yang berada di Dusun Kedung Lendeng, Telandaan Jombang ini, yang jauh dari kota. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat, paling enggak menginspirasi teman-teman untuk bersyukur hidup. Meskipun kita di sana sini tempat, kita enggak lupa dari bersyukur, menikmati hidup, dan sekiranya hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.